Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum game edukasi pada materi bab pertama. Nah, pada materi bab pertama ini ya, kita buka modulnya terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai game engine construct 2. Nah, dalam praktikum pembuatan game edukasi 2 dimensi kali ini, kita menggunakan game engine ataupun mesin ya, mesin ataupun aplikasi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah game. Nah, namanya adalah Construct. Aplikasi Construct ini dapat digunakan untuk membuat game edukasi 2 dimensi. Nah, nanti di pertemuan ke-6 nanti kita akan menggunakan Unity, yaitu dengan membuat game 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan pada bab 1 ini. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu adalah mahasiswa mengenal lebih jauh user interface dari game engine construct 2. Kemudian yang kedua yaitu adalah mahasiswa dapat menambahkan objek, behavior, dan event pada construct 2. Nah, untuk informasi yang ada di modul ini nanti teman-teman silahkan untuk baca sendiri ya. Teman-teman silahkan untuk baca sendiri bagaimana caranya. Akan tetapi pada tutorial kali ini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oh iya, tentunya sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, teman-teman harus melakukan instalasi terlebih dahulu aplikasi Construct 2 pada laptop teman-teman ya. Caranya itu teman-teman dapat melihat pada Open Learning yang sudah masuk ya, sudah bergabung di Open Learning. Nanti silahkan dibuka pada materi modul praktikum. Nah, di sini ada informasi mengenai bagaimana cara melakukan instalasi Construct 2 dan juga mengetahui versi yang akan kita gunakan seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Construct 2-nya. Nah, untuk aplikasi Construct 2 ini kita buka saja. Di sini file, kemudian new, kita tambahkan project baru. Oke, di sini project baru sudah terbuka. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Construct 2. Nah, perlu dijelaskan ya teman-teman ya. Di sini pada menu bar ataupun tepatnya di atas, di sini banyak menu ya. Di sini ada menu file, kemudian home, view, event, upgrade. Nah, tetapi biasanya yang kita gunakan itu ada di bagian menu home. Terus kemudian pada bagian kiri, nah di sini kita dapat memberikan nama pada project kita. Nah, misalkan di sini kita berikan nama praktikum bab 1. Oke. Nah, kemudian di sini juga terdapat informasi ya. Dan juga di sini nanti akan kita gunakan untuk melakukan editing mengenai ukuran yang akan kita gunakan dalam layar ini. Seperti itu. Misal di sini ada layout size, margin, dan lain sebagainya. Oke. Memasuki bagian paling tengah. Nah, ini adalah area kerja yang nantinya kita akan melakukan pembuatan sebuah game edukasi ya. Kemudian di sini ada event sheet. Nah, event sheet di sini adalah menambahkan event ataupun nanti kita menambahkan perintah-perintah yang digunakan pada nanti untuk menggerakkan objek yang akan kita masukkan pada layout ataupun area kerja ini. Oke, kemudian pada bagian kanan di sini terdapat layar. Nah, sistem layar di sini seperti ada di Adobe Photoshop. Jadi biasanya untuk layar 0 ataupun layar 1 ya, ini itu digunakan untuk background. Oke, kemudian pada bagian project di bawah ini adalah terdapat project. Nah, di project ini kita dapat melihat apapun yang akan kita masukkan dalam project ini. Misalkan ada gambar, event-event yang lain, ada musik, file, sound, dan lain sebagainya. Oke ya. Kita langsung saja di sini. Langkah pertama ya teman-teman ya. Kita akan memasukkan sebuah new object. Kita membuat new object. Yang pertama itu adalah kita akan memasukkan background. Nah, background di sini ya, kita sesuaikan saja. Oke.
Ini kita silang saja. Nah, ini kita tinggal sesuaikan sesuai dengan titik-titik ya yang ada di area kerja ini. Oke. Ya, saya kira segini sudah cukup ya. Nah, kemudian ini kita bergeser ke kiri. Di sini ada size ya. Di sini kita copy saja. Ini kita ingat-ingat ya, ini 860. Kemudian untuk layoutnya kita sesuaikan juga di sini layout size. Untuk width-nya tadi 860 ya. Enter. Terus kemudian pada bagian head-nya yang tadi itu kita copy ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk menyesuaikan layout size-nya dengan ini tadi, yang kita buat ini tadi, yaitu adalah tile background. Nah, tile background ini fungsinya itu adalah untuk kita masukkan background. Untuk memasukkan background-nya kita cukup klik 2 kali di sini dan kita masukkan berbagai instrumen gambarnya. Nah, untuk instrumen gambarnya ini, teman-teman nanti akan saya berikan filenya ini ya pada deskripsi di YouTube seperti itu. Oke, kita masukkan saja, kita klik 2 kali, kita silang. Nah, kemudian kita dapat melakukan penggantian nama terlebih dahulu di sini. Kita berikan nama background, terus kemudian ini kita kunci ya teman-teman ya. Kita kunci agar gambar yang ada di sini itu tidak bergerak-gerak ketika kita mengerjakan pembuatan game ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada membuat layer baru. Nah, membuat layer baru ini tujuannya itu adalah kita akan memasukkan sebuah sprite. Nah, di sini sprite ya. Kita klik saja sprite-nya. Di sini kita menambahkan. Nah, untuk sprite-nya di sini yaitu adalah ada 4 gambar ya. Ada player, efek ledakan, enemy, dan juga ini adalah peluru. Nah, ini adalah membuat konsep game seperti pada game Nokia. Teman-teman kira-kira sudah pernah belum melihat game ini? Nah, jadi di sini adalah game yang memang sudah zaman dulu banget. Nah, kita akan membuat game seperti ini. Oke, ini sebagai gambaran saja. Kita tinggal masukkan di sini player. Oke, ini kita silang saja. Player sudah masuk. Kemudian ini kita kecilkan dengan cara kita tekan shift pada keyboard. Kemudian kita kecilkan. Untuk ukurannya kita sesuaikan saja dengan background yang sudah kita buat. Oke, saya kira sudah sesuai. Baru kemudian kita insertkan lagi sama dengan menggunakan sprite. Kita klik di sini, kita open, kemudian kita masukkan enemy. Di sini enemy kita masukkan. Nah, di sini enemy sudah masuk. Kita sama ya, kita akan kecilkan kembali enemy-nya. Nah, enemy di sini yaitu adalah fungsinya ini adalah sebagai musuh yang akan nanti kita tembak seperti itu. Oke, kira-kira sudah sesuai. Kita insertkan lagi sprite. Kita klik di sini, kita open. Kita tambahkan efek ledakan. Nah, ini mungkin gambarnya terlalu besar. Coba kita kecilkan dengan cara tekan shift pada keyboard dan tarik pada mouse untuk memperkecilnya. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk efek ledakan ini ya, ini kita jangan masukkan ke dalam area kerja. Karena apa? Karena efek ledakan ini hanya ditampilkan ketika peluru yang ditembakkan oleh player ini mengenai enemy. Nanti setelah mengenai, maka enemy akan destroy atau rusak atau hancur ya. Nah, setelah hancur ini akan keluar efek ledakan. Tetapi kalau misalkan untuk efek ledakan ini kita masukkan ke sini dan juga kita run layout, maka di sini efek ledakan itu udah muncul. Nah, maka dari itu kita buat untuk efek ledakan ini kita sembunyikan seperti ini.
Kemudian kita dapat menambahkan juga di sini peluru ya. Kita tambahkan sprite. Kemudian kita klik open. Nah, di sini ada peluru. Oke, kita taruh di luar sama karena nanti pelurunya itu akan dipanggil ketika kita klik pada mouse-nya. Oke, seperti ini sudah. Baru kemudian di sini kita akan menambahkan behavior. Nah, behavior ini fungsinya yaitu adalah untuk menggerakkan player di sini. Nah, untuk menambahkan behavior, kita klik terlebih dahulu pada player di sini ya. Oh iya, kita dapat berikan nama ya teman-teman ya di sini ya. Kita dapat memberikan nama di sini, misalkan kita beri nama player, terus kemudian di sini kita dapat memberikan nama peluru. Di sini kita dapat memberikan nama ledakan. Di sini kita dapat memberikan nama enemy. Oke. Nah, kita dapat memberikan behavior, yaitu kita klik di sini pada objek playernya, kemudian di sini kita pilih behavior, kita klik saja. Kita akan menambahkan di sini yaitu adalah ini ya, 8 direction. Nah, ini adalah fungsinya untuk menggerakkan objek ataupun player ini ke segala arah. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan perintah pada keyboard. Kemudian di sini kita akan menambahkan scroll to. Nah, scroll to ini fungsinya yaitu adalah kamera akan mengikuti player ketika nanti player akan berjalan ke kanan, kiri, ke atas, dan ke bawah. Dan kemudian kita juga akan menambahkan di sini bound to layout. Coba kita cari ya, bound to layout. Oh ini. Oke, kalau sudah kita silang saja. Nah, setelah ini kita akan coba terlebih dahulu. Kita run layout di sini dan kita dapat lihat apakah bisa berjalan. Oh. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Coba ini kita bisa terlebih dahulu. Nah, ketika kita gerakkan maju di keyboard, panah maju, maka panah pesawatnya akan ikut maju. Gitu pula dengan ketika mundur. Ini kita mundur dan ini kita naik ya. Nah, untuk langkah pertama ini kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke video tutorial yang kedua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.